Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini aku sudah ngaji dan aku ingin mengaji lagi, karena mengaji itu akan menjadi orang sing bejaji. Bejaji itu apa ya? Bejaji itu ya Luas. Gusti Allah ya diangkat derajat itu, dan maksudnya bejaji itu orang yang mempunyai budi pekerti yang baik, Juk. Nah, kudu ngaji terus. Menutupi kesalahan yang kemarin salah jangan diulangi lagi. Yuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Fas itu cepat. Kita berbuat baik itu jangan terlambat. Yang paling cepat berbuat baik itu adalah Nabi Zakaria dan keluarganya. Cepat keluarganya Nabi Zakaria itu paling cepat untuk berbuat baik. Paling cepat berbuat baik Nabi Zakaria dan anaknya yaitu Nabi Yahya. Aku ingin membaca surat Ar-Ra'd yang agak fenomenal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutiyat bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'a afalam ya'zil ladina amanu allau yasha'allahu lahadan nasa jami'a wala yazalul ladina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atan aw tahullu qariban min darihim hatta ya'dullah innallaha la yukhliful mi'ad. Ar-Ra'd ayat 31. Dan sekiranya ada suatu bacaan, nek misal ono suatu bacaan yang dengan itu gunung-gunung dapat diguncangkan atau bumi jadi terbelah. Jadi nang langit itu diwaca suatu bacaan itu, gunung-gunung do terbelah, bumi-bumi terbelah. Dengan gunung-gunung dapat diguncangkan atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara. Wis mati so ngobrol bicara. Berarti urip meneh. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Aku le menafsirkan sesuk kuwi mbuh kapan wallahu alam bisawab ya, akan gunung-gunung pada meledak, pada meletus, pada aktif mengeluarkan lava pijar. Langsung banyak bencana, yaitu buminya bergerak atau terbelah. Gempa bumi, gunung meletus, langsung angin, tsunami. Nah, setelah kejadian itu baru Allah akan memberi petunjuk semua manusia oleh hidayah kabeh dengan wujud yang baru. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri, atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka sampai datang janji Allah. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Itu akan terjadi itu. Entah 1 bulan yang akan datang, 3 bulan yang akan datang, atau 4 bulan, saya tidak tahu. Karena apa? Nabi wira ngerti kok, aku. Nabi itu kan tidak bisa mempercepat azab, nggak boleh. Itu urusan Allah. Tapi aku memberi info kepada netizen dan para hadirat serta Anda yang ada di depan layar HP atau layar laptop atau layar TV. Ini Ar-Ra'd ayat 31 fenomenal. Nek diwaca Gusti Allah kok di ACC, itu akan terjadi. Karena apa? Karena sudah banyak pertikaian itu kerusakan bumi yang membuatkan manusia. Bukan Allah yang zalim, tapi orangnya sendiri yang menzalimi. Itu aja yang saya bicarakan atau saya sampaikan. Ar-Ra'd 31. Ada pertanyaan nggak sebelum ditutup? Akhir-akhir ini Indonesia mencekam gitu. Iya, banyak terjadi sesuatu yang tidak dienakkan didengar. Iya. Kayak di Surabaya itu
rebutan mayite arep dijiko karo keluargane ora olah dari pihak rumah sakit karena itu corona. Ngeri itu. Nah, Mengerikan ya sekali. kalau ada apa nanti akan tahu setelah kejadian berikut ini. Saya hanya menyampaikan dari Al-Quran bahwa jika Allah membaca tanda tangan dalam sebuah surat, dalam sebuah tulisan yang ada di langit, maka gunung akan goncang, langsung tanahnya, daratannya akan terbelah. Aku le nafsiri pulone blesek, gunungnya semua di Indonesia aktif kabeh, kecuali yang Allah kendaki. Ada yang tidak tahu ya, maksud aktif kabeh gini. Yang berapi itu kan lebih 21. Aku lihat di data itu 21 lebih Indonesia ini. Paling gede Merapi karo Bromo, Tangkuban Perahu. Selamat. Wah itu. Orang kalau kejadian itu wong wis ra iso mikir, dan kalau saat ini kan masih santai. Bisa mikir. Sudah tidak bisa mikir. Dan kalau orang bangkrut kan saat ini yang paling apa namanya? Paling dekat banget kan informasinya adalah kebangkrutan setiap usaha. Iya. Karena efek Hmm. corona ini contohnya, Bangkrut. corona kecil. Corona bangkrut. Biasanya nerima 1.600.000, 1.700.000, biasanya nerima 2 juta. Kok nerima penghasilan saya ini di toko ini kemarin 800, malah hari ini baru 160 hari ini penghasilan saya di toko. Gimana ya? Mulai parah ya. Iya. Bisa. Tapi saya orang beriman, dan artinya ya memang kayak kaya ngono filmnya. Iki kayak wong bangkrut jan. Sesuk kuwi luwih saka kuwi dan nang koran itu update banget. Itu kan zaman dahulu, bahasa ngerti kok. Lo ngerti kok, ini zaman dahulu. Anda terulang lagi. Iya. Nyatanya dulu ada korun, sekarang ada corona kok. Kan nggak jauh beda. Dulu korun harganya ambles. Saiki wong do collab juga ambles loh. Biasanya punya uang 30 juta misalnya, kok tidak sama sekali 30 jutanya nggak ada dalam 1 bulan. Kalau ketergantungan kebiasaan kan mumet kan. Nah aku wongnya ya ndek 500 tak jiko, tak tambah ke 500, tak nggih 500 gitu kurok oleh sakler to dan terus terbiasa miskin kok saya. Jadi bisa survive ya. Iya survive banget, terbiasa miskin. Hidup kaya siap aku. Miskin pendapatannya saya itu. Miskin itu apa tahu, dan pendapatannya dan pengeluarannya besar, pengeluarannya saya itu miskin, habis terus minus. Miskin itu bukan diukur dari jumlah tabungan, tapi pendapatannya sama pengeluarannya besar. Pengeluarannya saya pendapatannya misalnya 3 juta, pengeluaran saya 4 juta, kan minus 1 juta. Nah di situ miskin, dan semua akan diuji keimanannya. Semua itu semua di Quran banyak. Bahasan itu kan ayat zaman dahulu. Loh, Quran ini gawe wong biyen mau saiki mau tak gawe semuanya toh. Ya, Semua zaman, ya, kadang orang tidak menyadari hal itu. Kayak tadi aku membaca surat Al-Qasas, nyeritain Nabi Musa. Fir'aun kan semena-mena sama Nabi Musa karena dia dulu ikut Nabi Musa ketika kecil. Musa semena-mena terhadap Nabi Musa. Anak kecil, alah cah cilik wingi sore ya. Ya terjadi Fir'aun geblebek masukkan laut karena Nabi Musa kalah toh. Ya itu hidup itu memang ketika Nabi Musa kecil Fir'aun wow gendero. Ketika Nabi Musa gede Fir'aun kalah. Hidup adalah gentenan, dan gentenan di Magelang saat ini yang semuanya yang kaya kan hebat. Justru nek kiri nek tabungannya do hilang, iya, nek bange do bangkrut. Nek aku terbiasa kiri yo ora wedi, dan nek sugih sorry aku minta maaf sebelumnya. Aku kiri terbiasa dari lahir bisa survive. sampai saat ini. Kok sesuk sugih? Aku minta maaf sebelumnya kepada para netizen, kepada teman-teman saya. Aku minta maaf sebelumnya, aku sugih. Apakah tidak mungkin lo? Oh koron we bim salah bim dia
Korun emangnya dulu orang kaya, dia muridnya Nabi Musa dulu kok. Korun itu dulu muridnya Nabi Musa. Njuk ling ibadah tenanan, manut Nabi Musa. Njuk sama Nabi Musa amalannya diamalkan semua. Akhirnya dia kaya raya. Setelah kaya raya dia ditenggelamkan. Apa ya, nggak mungkin di dunia ini. Hati-hatilah dengan ucapannya, karena ucapan adalah doa. Hidup itu akan terbalik dan tidak lama, dan Desember itu terus banyak perubahan di Indonesia terutama 3 bulan ke depan banyak perubahan, dan apalagi 6 bulan ke depan wes itu kok bisa. Di ayatnya banyak, hadisnya banyak. Dalam istikharah saya melihatnya air lihatnya kok banyu, waduh kelelepi kan jauh dari laut. Oke dari laut lihatnya air. Kalau saya istikharah lihatnya air, kok air, aku langsung berhusnudzon dong. Nek air itu kan maknanya ada 2. Nek baik berarti aku meh dapat rezeki, kalau buruk berarti aku meh kelelep banyu, aku po wong liya. Wah kuwi. Kalau orang beriman baik sama tetangga, yuk kita berdoa, doa sapu jagat, doa keselamatan dan dunia maupun di akhirat, masa enggak? Mau kita minta Allah mengijabahi kok. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, bahwa kehidupan itu akan berubah karena Allah Subhanahu wa taala Maha membolak-balikkan hati, membolak-balikkan fakta, membolak-balikkan kehidupan dunia ini. Terima kasih. Salam for Sky.